kalingan iketanahaniaki halaning tumutakeun manah muni suara kalingan ikesang narendra sutta manusia sinapoti saktini yang tama. Selain seorang pertapa muda yang menolak keinginan dari Pangeran Sutosomo membenarkan perkataan atau ungkapan dari Sang Hyang Basundari, dijawab pula oleh seorang pertapa yang lebih tua dan lebih bijaksana membenarkan apa yang dikatakan oleh Pangeran Sutosomo. Dan jelmaan Pangeran Sutosomo ketika ini adalah sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesaktian dari indria yang bisa saja menyebabkan suatu kesalahan terjadi pada kelahirannya. Bataratu winurlen sakering tapo winangun ireng terikaya ane kemalihang pinet nireturung katemu tinemuning tuturing hidup. Jangankan kelahiran menjadi seorang manusia, bahkan dewa sekalipun masih melaksanakan yoga atau samadhi itu karena belum tentu mendapatkan kesadaran yang sempurna dalam pikir atau jenananya. Awas kita rike mana sangan nemu kerama tinemun nisang huwa selicin sira nemu dan pangakuyan katemu rusit tisan dining hidup tangekyan ucapan kawas tanir teribuan ring apan kapanggih para sidang ati sun yamaraga kinenyap nerpa suta tinuting mana kelengeng. Terlebih lagi seseorang yang mendapatkan telah berjumpa pada kesunyatan itu tidak akan berbicara apapun, tidak akan mengungkapkan atau mengakui dirinya mengetahui kesunyatan itu yang jelas-jelas sangat sulit untuk dimengerti dalam ketiga dunia ini. Dan memang benarlah seperti kebulatan tekad dari Pangeran Sutosomo yang hendak menjalankan kesunyatan itu dengan penuh kegembiraan dan kesenangan. Kita wacana buat diemu dari siran balik ike kita mudekas malah piatu wisira budemu ratireng apa nasira kawat kering punarabawa ana pagatin ningulun sama mamaksa sira siwinane ngajagat kabeh takut kuiru aganing terilo kerihus nira maluyeng atapowana. Kemudian seorang pertapa yang membela pernyataan dari Pangeran Sutosomo itu menasehati kembali temannya bahwa memang benar
kata dari Pangeran Sutosomo ini dan engkau yang mengatakan beliau kurang bijaksana, sesungguhnya engkaulah yang kurang bijaksana. Sebab kelahiran Buddha, yaitu menjadi Pangeran Sutosomo saat ini, justru kita yang memaksa karena ketakutan akan kehancuran dunia, maka kita yang memohon agar beliau bertahta menjaga dunia ini. Itu adalah sebuah bentuk dari ketidakbijaksanaan dari kita semua. Nalengirada aramamurati tetasing kahusan sina dia sang wiku muasahan sang muni indra samama astuaken yuwa sirata pandita kunang rasi kesang sinabdan apatan sahura semu wirang mungis nimitan nirayan milag kadirare calo katenger riduh kaning mana. Kemudian pertapa yang awalnya menyalahkan Pangeran Sutosomo ketika itu bagaikan anak kecil yang ketahuan salah tingkah laku atau perilakunya menjadi malu dengan penjelasan yang diberikan kepada Pangeran Sutosomo yang sesungguhnya beliau memang tepat melaksanakan kehidupan sebagai seorang pertapa. Samantara datang tikang surasa bojana raka binu aktitan kurang. Sementara itu, setelah pembicaraan tersebut, jamuan makan dan minuman telah tiba di hadapan mereka. Hilang berami kesu kelera kewapan negah muni warari sirang nerapat maje biati terihus niranada kanin dia suka siratekap muni suara narendra sutaka apwama muyati munindra kahanangan ide niran laku. Setelah semua hidangan dinikmati oleh beliau Pangeran Sutosomo, kemudian Pangeran Sutosomo bermaksud untuk melanjutkan perjalanan beliau seperti awalnya yang ingin menemui Batara Guru di Gunung Sumeru. Kemudian pertapaan itu yang ditinggalkan oleh Pangeran Sutosomo seketika diam dan sunyi seketika. Nasigara sira lepas niran pramuka ke sawa dinuluri sang nerapat maje. Berangkatnya Pangeran Sutosomo meninggalkan pertapaan Bagawan Sumitra itu diiringi oleh Kesawa yang mengantar perjalanan dari Pangeran Sutosomo. Talon-talon ni paraswani ngukirane ke kayu rebah di pinggir ngawan. Pedung-pedung isal wanging gegarawa riwuluhi ke rumah baying parung. Gua pangung ke dalam nia pilih wani macan ke gorogenggalak. Kemudian di pertengahan pegunungan atau di lereng-lereng pegunungan itu semua pohon-pohon nampak rebah. Kemudian bambu-bambunya juga roboh di jurang-jurang yang dalam, dan di jurang-jurang yang sangat-sangat terjal itu menjadi rumah dari
binatang-binatang buas seperti macan yang sangat galak di hutan tersebut. Idolnya kana tiratanir males akiruhur ripucak ikang gunung mageng. Tedonyo gumuruh tekeng jurang awar negara kipasurak ni ngampuhan. Isor nio dengan raja sangar rawawar janur saking asamipe kahyangan. Pilih maka pamur sitan teka api sangkawi ana sasaran tanah tikel. Kemudian di sebelah selatan dari itu terdapat sebuah mata air atau pancuran dan terdapat sebuah tempat pemujaan. Ada bangunan yang beratap dengan janur yang sudah kering yang indah sekali ditata. Kemudian ada bekas dari patahan-patahan tanah yang dibentuk seperti itu, berbentuk bulat. Kemungkinan itu merupakan tempat dari para kawi yang ada di sekitaran wilayah itu, para pujangga yang ada di wilayah tersebut. Narendra sutaya katan dewa marahop sirauka sana surya sewana. Telas kahaliwat lares nira sakeri kesakher sisa anggil mangdulur. Jurang-jurang arasane kiwat tewerksa kepuh kageng arambian mate. Paranti paraning maha kalan duste mamati-mati satwereng wana. Kemudian di sana beliau mencuci muka dan melakukan pemujaan pada pagi harinya, mendoakan agar semua dapat terselamatkan. Dan pada saat itu beliau melanjutkan perjalanan. Tibalah di sekitaran jurang ada pohon kepuh yang sangat besar sekali, dan di sana merupakan tempat dari penjelmaan makhluk atau setan yang sangat buas sekali yang memangsa segala binatang yang ada di hutan tersebut. Raka rika perawan ke sawajarin narendra sutta rihananing mahasura. Gajendra muka suci loma sutata atwanika pangawaking kalian teke. Di sanalah Kesawa yang mengantar perjalanan dari Sutasoma mengatakan bahwa tempat tersebut merupakan kediaman dari Gajendra Muka atau raksasa yang bermuka atau berkepala gajah yang merupakan anak dari Suciloma yang menjelma sebagai Purusada pada saat itu yang mengacaukan ketiga dunia di wilayah tersebut yang berkuasa di Ratnakanda. Itulah yang menjadi ketakutan atau layaknya jelmaan dari Kali yang mengacaukan hutan atau tempat-tempat yang ada di sekitar wilayah pegunungan itu. Awak niyo kadipa arwata gangaruhur matanika rawitu liyo padang galak niyo kadika aleru derami khating buana risedanging peraka ampite. Tubuh dari
raksasa itu sangat besar bagaikan gunung, kemudian matanya yang bersinar panas seperti matahari, kemudian kebengisannya bagaikan sang yang Kala Rudra ketika membakar dunia pada masa kehancuran. Nimitan nikayan catur buja bangun pasupati suta ring perangat buta ganan jaya sirang anugerahkan ninguniri patapan nikang Himalaya tinut niyama ngaran sidur muka tekap nira karana nika juale ngarana batara tuwitan wenang majahan nirya pamuput ikang hanu gerah. Kemudian anak dari Suci Lomo itu yang bernama Durmuka itu merupakan mendapat anugerah dari Sang Yang Pasupati yang bertangan 4, tidak dapat dikalahkan dalam sebuah peperangan. Itu bagaikan anak dari Sang Yang Pasupati sendiri yang sangat bengis dan tak dapat tertandingi dalam sebuah peperangan. Yang diberikan anugerah seperti Gana. Ya hetu nikayan wenang mamati sening acal mergebaksana dekeng ajala diamin nodur bala telas pesut ikarinama selawan mumul muasakan sangat apa suwi karika saka sasiki jiani derering wengi aras giri-girin sahimbang ikanang giri tekap ni ngariani keang wukir. Itulah yang menjadi sebab ketakutan dari semua penghuni hutan, semua penghuni gunung pada saat itu. Semua binatang-binatang yang ada di hutan seperti kijang, kemudian binatang-binatang yang hidup di hutan itu menjadi tangkapan dari Durmuka atau makhluk raksasa ini. Sampai ikan yang ada di sungai, yang di samudra, semua ditangkapi oleh si Durmuka ini. Kemudian pada malam harinya dia mengambil atau menyembunyikan para pertapa-pertapa yang ada di wilayah pegunungan itu, sehingga semua orang terjerat dalam ketakutan yang disebabkan oleh raksasa yang berkepala gajah ini. Kalingani kehayu mas kuna mener manalajung irikang kepuh magang mahabayu temen yaden kita kacir yana tekapi kanang mahasura nihantu dan nikang hawan manengan ning gagari lepit ikang gunung kidul rikan tumadon ning jurang perawalatan kahawaran sina dianing mana. Kemudian Kesawa pada saat itu memberi nasihat kepada Sutasoma agar mengambil arah ke sebelah kanan, turun ke jurang di sebelah selatan gunung itu agar tidak melewati pohon kepuh yang besar itu yang merupakan hunian dari raksasa yang berkepala gajah tersebut, agar tidak terjadi mara bahaya yang ditemui, sebab ia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun termasuk para dewa tidak dapat menaklukkan kesaktian dari anak Sang Suci Lomo ini. Sirang nerapati putermo gawihang kerali pasayut
Hirario pandita kasatwikan nireng jagat tumuwuh arada teka mawelasing kamang sake nimita nirayan harap roh rikang gaja muka mayewi gnaning jagat malar sirwenang tumangga hanatan dahatenika maka arya duryasa. Namun Pangeran Sutasoma ketika dinasehati demikian oleh Kesawa, beliau tidak mengikuti nasihat dari Kesawa itu dan justru mendekati pohon kepuh yang sangat besar itu dengan tujuan menyelamatkan semua hal yang ada di sekitar hutan itu, termasuk para penghuninya, para petapa, para binatang yang ada di sana yang ketakutan oleh sebab kekacauan yang dibuat oleh gajah muka atau siluman yang berkepala gajah ini. Timbul niat atau timbullah welas asih dari Pangeran Sutasoma yang merupakan jelmaan dari Sang Hyang Tathagata ini untuk menyelamatkan semua yang ada di sekitar hutan atau pegunungan itu dari cengkraman ketakutan yang disebarkan oleh raksasa berkepala gajah, anak dari Sucilomo atau anak dari Purusada itu.